Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ita Legat Wahida dan rekan saya Firencia Magdalena akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan probabilitas. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa. Probabilitas merupakan derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan 0 sampai dengan 1, di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak ataupun random. Dengan kata lain, definisi dari probabilitas merupakan peluang suatu kejadian. Jenis-jenis pendekatan probabilitas. Dari pengertian mengenai probabilitas dilihat dari 3 macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan klasik atau matematis. Yang kedua, pendekatan frekuensi, relatif, dan yang ketiga adalah subjektif. Pendekatan klasik matematis. Ini adalah pendekatan yang mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama. Pendekatan klasik ini bisa diartikan sebagai hasil bagi banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin dengan rumus PE atau probabilitas suatu peristiwa sama dengan H adalah kemungkinan jumlah kemungkinan N hasil atau peristiwa dibagi dengan N. N adalah jumlah total kemungkinan N hasil. Misalnya, sebuah dadu dilempar sekali, kemudian ditentukan probabilitasnya munculnya angka 5. Pendekatan kedua adalah pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan ini disebut probabilitas empiris, di mana nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Pendekatan ini itu biasa digunakan pada kejadian-kejadian yang informasinya tidak bisa diketahui sebelum kejadian dari hasil observasi itu berlangsung. Misalnya, probabilitas terjadinya kecelakaan di jalan raya tidak dapat dihitung secara matematis. Pendekatan ini mendasarkan diri pada data yang sudah terjadi sebelumnya, yang dapat dicari dengan rumus PE atau kemungkinan peristiwa E terjadi, H adalah jumlah kejadian kasus, dibagi dengan N adalah jumlah percobaan yang mendekati tak terhingga kali. Dan yang terakhir adalah pendekatan subjektif atau pendekatan lainnya. Pendekatan ini itu menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa yang didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Contohnya pendekatan subjektif seperti yang pertama, menurut Presiden Saddam Hussein Irak pasti akan menang melawan Amerika. Contoh yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Dan contoh yang ketiga, menurut Menteri Keuangan Indonesia pada periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Selanjutnya yaitu ada aturan dasar probabilitas. Yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan. Dilihat dari jenis kejadiannya ada 2 macam, yaitu yang pertama ada kejadian saling meniadakan. Dikatakan kejadian saling mengandalkan itu apabila ada 2 atau lebih peristiwa tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Contoh kejadian saling meniadakan. Apabila sebuah dadu dilempar ke atas, peristiwanya adalah A. Peristiwa mata dadu 4 muncul. B. Peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Mata dadu 4 atau lebih kecil dari 3 muncul. Penyelesaiannya yaitu peristiwa A, karena dalam satu dadu itu ada 6 angka dan angka 4 itu hanya ada 1 kali, berarti 1 dibagi 6 atau jumlah dari angka di dalam dadu. Kemudian peristiwa B, karena angka yang lebih kecil daripada 3 itu ada 2, yaitu angka 1 dan angka 2, maka peristiwa B-nya itu yaitu 2/6. Jadi probabilitas P atau B-nya sama dengan peristiwa A ditambah peristiwa B sama dengan 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 0,5. Yang kedua yaitu ada kejadian tidak saling meniadakan.
Peristiwa tidak saling meniadakan terjadi apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan, atau dua kejadian saling berinterseksi atau beririsan sebagai probabilitas bersama. Jika dua peristiwa A dan peristiwa B tidak saling meniadakan, maka dengan kata lain, peluang bahwa A mungkin terjadi dan B mungkin terjadi. Probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah peristiwa A atau B sama dengan peristiwa A ditambah peristiwa B dikurangi peristiwa A dan B. Contoh kejadian tidak saling meniadakan. Suatu penelitian dilakukan berkaitan dengan selera pengunjung di suatu toko buku terhadap jenis buku. Penelitian tersebut menggunakan 50 pengunjung sebagai sampel. Diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada 20 orang pengunjung menyatakan senang buku novel. Yang kedua, ada 12 orang pengunjung menyatakan senang buku kuliah. Yang ketiga, ada 9 orang pengunjung menyatakan senang novel dan buku kuliah. Yang keempat, ada 7 orang pengunjung menyatakan senang komik dan buku kuliah. Yang kelima, ada 5 orang pengunjung menyatakan senang ketiga jenis buku tersebut. Berapa orang yang menyenangi novel atau buku kuliah? Penyelesaian yaitu pengunjung yang menyenangi novel A, yaitu 20 orang. Kemudian pengunjung yang menyukai buku kuliah, yaitu sebanyak 12 orang. Jadi untuk probabilitas dari soal ini yaitu peristiwa A 20 orang karena yang suka novel 20 orang, kemudian peristiwa B-nya ada 12 orang dikurangi peristiwa A dan B atau peristiwa yang menyukai A dan B, yaitu ada 9 orang yang menyukai novel dan buku kuliah, sehingga untuk probabilitasnya sendiri yaitu ada 20 dibagi 50 atau jumlah sampel ditambah 12 per 50 dikurangi 9 per 50. Hasilnya yaitu 23 per 50 dan disederhanakan menjadi 0,46 atau sekitar 46%. Yang kedua yaitu ada aturan perkalian. Dari jenis kejadiannya itu ada dua, yaitu kejadian bebas dan tak bebas. Yang pertama yaitu ada kejadian tak bebas. Dikatakan tak bebas apabila peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. Probabilitas peristiwa tidak saling bebas dapat pula dibedakan atas 3 macam. Yang pertama yaitu ada probabilitas bersyarat. Probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain harus terjadi dan peristiwa-peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Jika peristiwa B bersyarat terhadap peristiwa A, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah P B per A. Dibaca probabilitas terjadinya B dengan syarat peristiwa A terjadi. Kemudian ada probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan merupakan peristiwa tidak saling bebas apabila terjadi dua atau lebih peristiwa secara berurutan atau bersamaan dan peristiwa-peristiwa itu saling dipengaruhi. Jika dua peristiwa A dan B gabungan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah P A gabungan B, yaitu probabilitas A dikali probabilitas B per A. Kemudian yang ketiga ada probabilitas marginal. Probabilitas marginal terjadi apabila suatu peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan terjadinya peristiwa lain dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Jika dua peristiwa A adalah marginal, probabilitas terjadinya peristiwa A tersebut adalah P A B sama dengan peristiwa A dikali peristiwa B per A, atau peristiwa A sama dengan peristiwa B gabungan A dibagi peristiwa B per A. Selanjutnya ada kejadian bebas. Dua kejadian atau lebih dikatakan merupakan kejadian bebas apabila terjadi kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas kalau kejadian A tidak mempengaruhi B dan sebaliknya. Jika A dan B merupakan kejadian bebas, maka untuk mencari probabilitasnya yaitu PA per B sama dengan PA dan PB per A sama dengan PB. Manfaat probabilitas. Probabilitas memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, probabilitas membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Dan yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Contohnya, ketika diadakannya sensus penduduk pada tahun 2000, pemerintah mendapatkan informasi data perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk berjenis kelamin perempuan yang memiliki perbandingan 5:6. Sedangkan untuk hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin pria berbanding
jumlah penduduk berjenis kelamin wanita adalah 5:7. Maka, pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahunnya, dari tahun 2000 sampai tahun 2010, jumlah wanita berkembang lebih pesat daripada jumlah penduduk pria. Menghitung probabilitas suatu kejadian. Di sini ada 4 percobaan. Saya akan menjelaskan percobaan pertama, yaitu kegiatan melempar uang koin. Ketika kita memiliki sebuah koin, maka akan terdapat 2 sisi, dan hasil yang kita peroleh ada 2, yaitu munculnya gambar dan munculnya angka. Hasil 2 ini itu menyatakan hanya satu dari muka pada koin yang akan muncul, baik gambar maupun angka. Sedangkan hasil yang kedua yaitu munculnya kedua-duanya. Karena hasilnya 2, maka probabilitas atau peluang yang akan terjadi adalah setengah. Percobaan yang kedua adalah kegiatan perdagangan saham. Ketika kita melakukan perdagangan saham, peluang yang akan kita ambil adalah menjual saham atau membeli saham. Dengan hasil 2 ini, maka probabilitasnya setengah. Percobaan yang ketiga, percobaan perubahan harga. Ketika adanya perubahan harga, itu ada 2 juga kemungkinan, yaitu inflasi dan deflasi. Karena ada 2, maka probabilitasnya juga setengah. Percobaan mahasiswa belajar. Hasil yang akan muncul pada mahasiswa belajar adalah 3. Yang pertama lulus memuaskan, yang kedua lulus sangat memuaskan, yang ketiga lulus terpuji. Dengan 3 hasil ini, maka probabilitas yang muncul adalah 1/3. Dilihat dari tabel percobaan tersebut, maka mencari probabilitas adalah P dalam kurung A sama dengan NA per N, di mana NA adalah banyaknya kejadian, N adalah kejadian seluruh atau peristiwa yang mungkin terjadi. Saya akan memberikan contoh lagi, yaitu berapa peluangan yang muncul pada mata dadu pada 1 kali pelemparan. Jika kita tinjau pada sebuah dadu, hanya memiliki 1 buah mata dadu bermata 1, sedangkan pada dadu terdapat 6 mata, yaitu mata 1 sampai mata 6, maka PA sama dengan NA per N adalah 1/6. Menghitung probabilitas suatu kejadian. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Oleh karena probabilitas yang merupakan suatu indeks atau nilai, maka probabilitas memiliki batas-batas, yaitu mulai dari 0 sampai 10, kurang dari P, E kurang dari 1. Artinya, jika P sama dengan 0 disebut probabilitas kemustahilan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Jika P sama dengan 1, itu disebut probabilitas kepastian, yang artinya kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Jika 0 kurang dari P kurang dari 1, disebut probabilitas kemungkinan, yang artinya kejadian atau peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi. Harapan matematis. Harapan matematis atau nilai harapan adalah jumlah semua hasil perkalian antara nilai variabel acak dengan probabilitas yang bersesuaian dengan nilai tersebut. Nilai harapan atau nilai rata-rata bukan nilai individu dari variabel, akan tetapi merupakan nilai ringkasan untuk mewakili suatu kelompok nilai. Di dalam teori pengambilan keputusan, nilai harapan atau payoff, expected payoff merupakan salah satu kriteria untuk dasar mengambil keputusan untuk hal-hal yang menguntungkan. Itu seperti laba, kemenangan, penjualan, atau ekspor, itu biasanya memilih suatu alternatif dengan nilai harapan terbesar, yang namanya maksimum expect payoff. Sebaliknya, untuk hal yang tidak menguntungkan, itu contohnya rugi, pengeluaran, utang, biaya, itu biasanya memilih alternatif dengan nilai harapan terkecil, atau minimum expect payoff. Nilai harapan payoff merupakan kriteria keputusan dalam keadaan ada risiko yang sangat penting. Jika X adalah variabel acak, random variabel, maka nilai yang diambil oleh X sukar diramakan, sebab nilai tersebut tidak pasti. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan dari presentasi ini. Terima kasih.